Kabar membanggakan datang dari penyerang andalan Inter Milan, Lautaro Martinez. Dalam laga uji coba antara Argentina melawan Puerto Rico yang berlangsung di Miami, Lautaro hanya butuh waktu setengah jam di lapangan untuk menunjukkan ketajamannya. Masuk di menit ke-64 menggantikan Flaco Lopez, El Toro langsung mencetak 2 gol, dan dengan torehan tersebut, ia kini menyamai legenda Hernan Crespo di posisi keempat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Argentina dengan 35 gol, hanya terpaut 7 dari Sergio Aguero yang berada di posisi ketiga. Usai pertandingan, Lautaro mengungkapkan rasa senangnya, terutama karena beberapa pemain muda bisa melakoni debut bersama tim nasional. Ia juga menegaskan bahwa kondisinya saat ini sangat baik secara fisik, namun tetap harus menjaga fokus dan bekerja keras ke depannya. Sebuah performa luar biasa dari sang kapten Inter yang terus membuktikan diri tak hanya di level klub, tapi juga di pentas internasional. Inter Milan kini tengah menyiapkan langkah strategis menghadapi jadwal padat antara Serie A dan Liga Champions. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Christian Chivu telah menyiapkan 2 versi tim, satu untuk kompetisi domestik, dan satu lagi untuk pentas Eropa. Tak heran, karena kalender Serie A memang tak memberi banyak waktu bernafas, Inter akan melakoni laga tandang ke Roma, lalu bertandang ke markas Napoli. Sementara di Eropa, Nerazzurri akan melawat ke Belgia untuk menghadapi Union Saint-Gilloise di Liga Champions. Kabar baiknya, Chivu sudah bisa mulai membentuk tim intinya. Dalam sesi latihan di Pinetina, Sommer, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, dan Bonni sudah bergabung dan siap tampil di laga melawan Roma. Hari ini, Akanji dan Dumfries juga dijadwalkan kembali bergabung. Namun, beberapa pilar penting seperti Calhanoglu, Di Marco, dan Lautaro Martinez masih absen dan akan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Untuk Liga Champions, akan ada beberapa rotasi penting. Nama-nama seperti Jan Bisek, Stefan de Vrij, Petar Sucik, Piotr Zielinski atau Davide Fratesi, Carlos Augusto, dan Pio Esposito disiapkan untuk turun sejak awal. Duet muda Pio Esposito dan Bonni akan terus bergantian menemani Lautaro di lini depan, sembari menunggu kembalinya Marcus Thuram. Menurut laporan tersebut, Chivu ingin menjaga keseimbangan antara pengalaman dan energi muda dalam skuadnya. Kombinasi keduanya dianggap penting agar Inter tetap kompetitif di 2 ajang besar tanpa kehilangan ritme permainan. Karena seperti yang dikatakan La Gazzetta, 3 pertandingan ke depan bisa menjadi penentu arah seluruh musim Inter Milan. Kabar menggembirakan datang dari kubu Inter Milan. Setelah mendapatkan lampu hijau dalam rapat Dewan Direksi 2 minggu lalu, klub hari ini resmi menyetujui laporan keuangan terbaru, yang disebut-sebut sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Inter mencatatkan keuntungan bersih sebesar 35,4 juta euro untuk musim finansial 2024-2025. Angka ini menjadi pencapaian luar biasa, didorong oleh performa gemilang di Liga Champions musim lalu, di mana Nerazzurri memang berhenti di final, namun berhasil meraih pendapatan total sebesar 557 juta euro, rekor tertinggi sepanjang sejarah klub, tidak termasuk hasil dari penjualan pemain. Dari jumlah tersebut, UEFA menyumbang sekitar 132 juta euro, mempercepat proses pemulihan finansial yang sebenarnya sudah dimulai sejak era kepemilikan Suning Group. Sebagai perbandingan, pada musim 2020-2021 saat pandemi COVID-19, Inter mencatatkan kerugian hingga 245 juta euro. Namun sejak itu, situasi terus membaik, minus 140 juta euro di 2021-2022, turun lagi ke minus 85 juta euro di 2022-2023, dan hanya minus 35 juta euro di musim lalu. Kini, dengan stabilitas finansial yang kian kokoh, Inter berkomitmen mempertahankan prinsip keberlanjutan. BP Marotta menegaskan bahwa manajemen akan tetap berhati-hati dalam belanja pemain, menjaga keseimbangan antara prestasi dan keuangan klub. Sementara itu, Oaktree, sebagai pemilik mayoritas, dikabarkan terus memperkuat posisinya di pasar keuangan. Dana induknya, Brookfield, bahkan tengah membeli saham tambahan senilai 3 miliar dolar Amerika. Sebuah babak baru bagi Inter Milan, bukan hanya kuat di lapangan, tapi kini juga semakin sehat di sisi finansial. Dua raksasa Italia, Inter Milan dan AC Milan, dikabarkan sedang membidik nama-nama potensial untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka di musim mendatang. Menurut laporan Tuttosport, baik Inter maupun Milan kini tengah memantau dengan serius sosok Noah Atubolu, kiper muda berbakat berusia 23 tahun milik Freiburg.
Pemain asal Jerman ini disebut sebagai profil yang paling menarik perhatian kedua klub. Atubolu sudah mencatat pengalaman di level tinggi, termasuk tampil di final Euro U21 bersama tim nasional Jerman, meski harus kalah dari Inggris. Ia dikenal sebagai spesialis penalti, dan telah menjadi incaran Inter selama 2 tahun terakhir. Kini, seiring dengan pemanggilannya ke tim nasional senior, namanya mulai naik daun dan menarik minat dari banyak klub besar di Eropa. Kiper ini masih terikat kontrak hingga tahun 2027, dengan klausa pelepasan di bawah 20 juta euro, angka yang cukup menggoda bagi klub-klub yang membutuhkan penjaga gawang masa depan. Selain Atubolu, 2 nama lain juga masuk dalam radar Nerazzurri dan Rossoneri, yakni Marco Carnesecchi dari Atalanta dan Elia Caprile yang kini bermain untuk Cagliari. Carnesecchi disebut sebagai favorit lama kedua kubu Milan, namun harganya kini sudah mencapai 40 juta euro, sementara Caprile dipandang sebagai opsi yang lebih murah, meski masih ada keraguan apakah ia siap tampil di klub sebesar Inter atau Milan. Nama lain yang ikut mencuat adalah Miles Villar, kiper AS Roma, meski untuk saat ini dianggap terlalu sulit didapatkan oleh kedua klub. Sementara itu, dalam konteks Inter, muncul juga opsi Alex Meret dari Napoli. Kemungkinan bisa dipertimbangkan jika situasi persaingan dengan Vanja Milinkovic-Savic di Partenope membuatnya ingin mencari peluang baru. Singkatnya, baik Inter maupun Milan kini bersiap melakukan regenerasi di bawah mistar gawang, dan Noah Atubolu tampaknya menjadi nama terdepan dalam daftar incaran 2 klub kota mode tersebut. Inter Milan dikabarkan tengah membidik bek tangguh milik Crystal Palace, Marc Guehi. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sky Sport CH, yang menyebutkan bahwa pihak Nerazzurri kini mulai intens menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain. Bek berusia 25 tahun itu dikenal sebagai sosok cerdas, disiplin, dan kuat dalam duel 1 lawan 1, profil yang sangat sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh tim pelatih Inter. Namun, meski Guehi menunjukkan ketertarikan terhadap proyek Inter, ia belum mengambil keputusan akhir. Italia memang menarik baginya, tetapi sang pemain masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Premier League. Tak hanya itu, Liverpool juga disebut berada dalam radar untuk merekrutnya, dan bagi Guehi, peluang bergabung dengan tim besar Inggris tersebut masih tampak lebih menggoda. Satu hal yang tampaknya pasti, perpanjangan kontrak dengan Crystal Palace hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi. Artinya, masa depan Marc Guehi kini benar-benar terbuka, dan Inter siap memanfaatkan peluang itu. Klub Inter Milan mengumumkan bahwa Raffaele Di Gennaro, kiper ketiga Inter, harus menepi sementara waktu usai mengalami cedera saat sesi latihan kemarin. Penjaga gawang berusia 31 tahun itu telah menjalani pemeriksaan medis, dan hasilnya menunjukkan adanya fraktur pada tulang skavoid di pergelangan tangan kanannya. Melalui pernyataan resmi klub, Inter menyebut bahwa dalam beberapa hari ke depan, Di Gennaro akan menjalani operasi untuk memulihkan cedera tersebut. Sebuah pit stop yang tak terduga, namun tim medis Nerazzurri dipastikan akan memberikan penanganan terbaik agar sang kiper bisa segera kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Wasit yang akan memimpin Big Match Serie A antara AS Roma melawan Inter Milan adalah Davide Massa. Laga bergengsi ini akan digelar Sabtu malam waktu Italia, atau Minggu dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Olimpico, Roma. Massa, wasit asal Benevento, akan dibantu oleh Meli dan Ceconi sebagai asisten di sisi lapangan, sementara Feliciani bertugas sebagai wasit keempat. Untuk VAR, peran utama akan dijalankan oleh Meraviglia, didampingi Abiso sebagai asisten VAR. Komentar menarik datang dari mantan gelandang timnas Italia, Stefano Fiore, yang baru-baru ini berbicara kepada Soccer Magazine dan turut memberikan pandangannya mengenai Inter Milan pasca era Simone Inzaghi. Fiore menilai, meskipun Simone Inzaghi telah meninggalkan klub, Inter tetap menjadi salah satu tim paling solid di level internasional. Menurutnya, Inzaghi telah meninggalkan jejak penting dalam proses perkembangan tim, terutama di Eropa. Ia menyebut, Simone telah menjalani perjalanan luar biasa bersama para pemainnya. Memang, di Italia ia hanya memenangkan 1 gelar Liga, tapi di Eropa ia membawa Inter ke 2 final Liga Champions, sebuah pencapaian yang luar biasa. Fiore juga menegaskan bahwa meskipun pelatih telah berganti, kerangka tim Inter masih utuh dan diperkuat dengan cara yang tepat, sehingga Nerazzurri diyakininya tetap kompetitif di Serie A maupun di pentas Eropa.